Yesus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Hari ini gereja memasuki Pekan Suci, Pekan Sengsara. Kita bersyukur karena di tengah keterbatasan kita di tempat yang jauh ini, kita boleh bersekutu dalam Ekaristi untuk merayakan Minggu Palma di Fatima. Bukan tanpa kebetulan kita merayakannya persis pada tanggal 13. Tanggal di mana Bunda Maria menampakkan diri, sekaligus juga hari ini menandakan awal penziarahan kita memasuki intisari dari misteri Paskah. Kita sesali dosa-dosa kita, kita mohon ampun pertama-tama untuk kekurangan dan kelalaian kita. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Engkau menciptakan kembali dalam Kristus bangsa yang terpilih dan imamat yang agung. Anugerahilah kami kehendak dan kemampuan untuk melaksanakan perintah-Mu dan Kau tuntun menuju kesatuan hidup abadi. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu, aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu
bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Semua yang melihat aku mengolok-olok. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas, dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga saudara-saudariku diberkati agar engkau dapat membawakan kisah sengsara Tuhan dengan berkat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat sampai mati bagi kita, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan,
Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus sesuai dengan Injil Lukas. Pada waktu itu, bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Mereka mulai menuduh dia, katanya, "Kami mendapati bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepada Yesus. "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu. "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai dari Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu seorang Galilea? Ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes yang pada hari itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia dan mengharapkan dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda mukjizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Bahkan Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan mantel kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Ia berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya." Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya, tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan mencambuk dia, lalu melepaskannya. sebab Pilatus wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara sehubungan dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." kata Pilatus untuk yang ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia, lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu, sesuai dengan tuntutan mereka.
sedangkan Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata-kata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jika orang berbuat demikian terhadap kayu basah, apa yang akan terjadi dengan kayu kering? bersama Yesus digiring juga dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia. Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. ketika itu hari kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh bumi itu sampai pukul 3. Sebab tirai bait suci terkoyak. Matahari, Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. sesudah berkata demikian, Yesus menghembuskan napas terakhirnya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, Sungguh, orang ini tidak bersalah. Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri dari jauh dan melihat semua itu.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku, saya ingin Anda meletakkan fokus Anda pada penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus, yang hari ini menyapa Yesus dengan begitu aneh. Mengapa Romo katakan aneh? Karena biasanya Yesus disapa dengan gelarnya, guru, rabi, atau hampir tidak pernah dalam Injil Yesus disapa langsung dengan namanya. Tapi hari ini justru seorang penjahat yang sama sekali asing, seorang penjahat yang sama sekali baru berjumpa dengan Yesus di samping salibnya, dia memanggil Yesus langsung dengan namanya. Yesus, ingatlah aku bila engkau masuk kerajaanmu. Di dalamnya termuat kedekatan, di dalamnya termuat intimitas, di dalamnya termuat niat untuk benar-benar mengenal Yesus secara lebih mendalam. Itu sebabnya ini adalah salah satu orang yang paling beruntung menurut saya. Karena di akhir hidupnya dia berhasil mencuri surga. Saya harap kita sama-sama memiliki kerinduan untuk mengenal Yesus secara intim, secara mendalam, terutama dalam masa pekan sengsara ini. Semoga kisah-kisah yang kita rayakan di pekan sengsara ini membantu kita untuk masuk dan mengenal Yesus secara personal, sehingga pada akhirnya kita memanggil Yesus dengan namanya secara personal di dalam hati kita. Kita minta satu rahmat supaya kita menjadi dekat seperti penjahat itu, dan karenanya kita bertobat, kita bangkit dari kesalahan kita. For international listeners, I want you to focus on the moment where the thief on the right side called Jesus by his name. This is very uncommon in the gospel, because normally Jesus was called by rabbi, by teacher. But today's gospel, during the gospel reading, we heard Jesus was called out by his personal name, Jesus. Remember me when you came into your kingdom. To be able to call Jesus personally like this indicates that person really has the willingness to open his heart, really has the willingness to repent from all his sins. And it is a lesson for us all to focus on Jesus, how to build an intimacy and personal relationship with Jesus. May this week, this Holy Week, we come to awareness that every one of us is called to be holy, to repent, and to have a deep personal connection with Jesus, so we can call Jesus also by his own personal name. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan dengan pencampuran air dan anggur ini, semoga kami diperkenankan mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menghadap Engkau ya Allah Bapa kami, terimalah persembahan kami ini, dan semoga persembahan kami ini berkenan padamu. Sucikan aku seluruhnya dari dosaku, bersihkan aku seluruhnya dari segala kesalahanku. Berdoalah saudari-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Rahim, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban putra-Mu Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa dan hubungan yang mendalam dengan Dia. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sengsara putra-Mu sungguh mendatangkan keselamatan, secara amat meyakinkan. Pada salib tersingkaplah hukuman dunia, dan bersinarlah kuasa penyelamat. Ia sudah menyerahkan diri bagi kami, hingga seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagungan-Mu pantas dipuji. Dari sebab itu, ya Bapa bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama orang kudus kami memuji Dikau, sehati sesuara sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu,
dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Fransiskus, dan Uskup kami, Bapak Jose Ornelas Carvalho, dan para imam, diakon, serta semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dalam intensi hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Mari kita mohon damai. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita sampai hidup yang kekal.
semoga yang kami sambut hari ini dalam kefanaan, kelak boleh kami rayakan kembali dalam keabadian. Ya Bapa, jika tidak mungkin piala ini kulewati tanpa meminumnya, maka jadilah kehendak-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami telah menerima Putra-Mu di tengah kami sebagai santapan rohani bagi kami. Kami mohon kuatkanlah kami dalam memanggul salib kami masing-masing dan terus mengikuti jejaknya, setia seperti Bunda Maria yang menampakkan diri di tempat ini. Semoga dengan teladan Bunda Maria, kami masuk membangun hubungan yang personal dengan Yesus, sebab Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara Anda dan keluarga diberkati, dilindungi dengan kuat kuasa Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita di Minggu Palma ini sudah selesai. Mari pergi kita diutus.